Film berkisah di sebuah desa bernama Gorakhpur. Pagi itu setelah azan subuh, terlihat serombongan wanita yang sedang berjalan di tengah pesawahan. Ternyata mereka akan melakukan kegiatan mobar, modal bareng. Dikarenakan tradisi yang sudah turun-temurun, maka mobar seperti ini menjadi rutinitas yang biasa di sana. Dan hal ini tak jarang dimanfaatkan oleh pria iseng untuk sekedar melihat aktivitas mobar serabi tersebut. Scene berpindah ke seorang wanita bernama Jaya yang tinggal di sebuah desa bernama Joshi, yang bertetangga dengan desa Gorakhpur. Di desa ini masyarakatnya sudah jauh lebih maju dan sudah menggunakan toilet di dalam rumah. Jaya adalah seorang gadis berpendidikan dan kuliah di salah satu perguruan tinggi. Bahkan pamannya adalah seorang lulusan pertanian di Jepang. Namun ibunya adalah seorang yang kolot yang masih kental dengan adat istiadat, di mana baginya menonton televisi yang mempertontonkan wanita-wanita dengan aurat yang terbuka adalah suatu hal memalukan, berbanding terbalik dengan sang paman. Di desa Gorakhpur, Kisaf dan kekasihnya berpacaran secara sembunyi-sembunyi. Kisaf tak dapat menikahi kekasihnya dikarenakan keyakinan ayahnya yang beranggapan bahwa Kisaf harus menikahi wanita yang memiliki 2 jempol di tangannya. Dan dikarenakan keyakinan ayahnya itulah hingga kini di usianya yang sudah tak muda lagi, Kisaf masih menjadi seorang bujangan. Kisaf sangat patuh dan selalu mengikuti keinginan ayahnya. Bahkan dia harus rela untuk berpisah dengan kekasihnya. Sementara kekasihnya tersebut pun akan menikahi pria lain. Tak lama kemudian adiknya menelpon Kisaf untuk segera pulang karena ayahnya telah mempersiapkan pernikahan Kisaf. Ayahnya adalah seorang penganut agama Hindu yang sangat religius. Menurut kepercayaannya, Kisaf harus menikahi seekor kerbau terlebih dahulu. Maka setelah itu wanita yang memiliki 2 jempol itu akan datang, dan kesialan dalam keluarganya pun akan hilang. Sesampainya di rumah, adiknya datang menghampiri dan mengejek Kisaf. Dia mengatakan bahwa kakak iparnya adalah seekor kerbau yang cantik. Kisaf pun kemudian diajak ke pelataran untuk segera menikahi Malika yang sudah dibesarkan seperti anak sendiri. Walaupun sama-sama berkulit hitam tapi yang ini berkaki 4, pernikahan pun berlangsung sederhana yang hanya dihadiri oleh kerabat dekat. Ayahnya memiliki usaha toko sepeda. Kisaf dan keluarganya mencukupi kebutuhan keluarga dengan berjualan di toko tersebut, mulai dari servis hingga menjual sepeda. Suatu hari di dalam kereta, Jaya secara tak sengaja bertemu dengan Kisaf di depan toilet. Pertemuan itu mendapat kesan yang tak baik di mata Jaya karena melihat Kisaf buang air tanpa mengunci pintunya. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik. Di mata Kisaf, Jaya adalah seorang gadis yang cantik yang membuatnya terpesona. Di hari berikutnya, Kisaf dan adiknya mengantar sebuah pesanan dari pelanggan. Ternyata yang memesan sepeda itu adalah ayahnya Jaya. Akan tetapi adiknya salah mengantarkan pesanan sebab sepeda yang dipesan adalah sepeda wanita, sementara yang mereka bawa adalah sepeda pria. Tapi Jaya yang melihat sepeda tersebut langsung menyukainya. Karena menurut Jaya itu tak masalah sebab wanita sekarang sudah menggunakan celana jin, tak melulu menggunakan sari. Sehingga tak masalah jika sepeda itu berbatang di tengahnya. Asal jangan Jaya saja yang berbatang di tengahnya, karena film ini tentu akan menjadi aneh. Dalam pertemuan kedua ini tampaknya Jaya menyukai Kisaf yang bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya. Kisaf dan adiknya pun merasa sangat senang dan itu terlihat dari wajah mereka. Pada saat acara Holi, Kisaf secara diam-diam terus mengamati Jaya. Hal ini membuat Jaya menjadi tak nyaman dan beranggapan kelakuan Kisaf tersebut sangat kekanak-kanakan mengingat usianya yang sudah tak muda lagi. Mendengar hal itu, Kisaf memberikan penjelasannya. Dia berkata walaupun sudah berumur, dia mampu memenangkan segala perlombaan di desanya dan sampai saat ini belum pernah kalah. Dan dia pun mengungkapkan perasaan cintanya pada Jaya serta siap berdiri dan melawan seluruh dunia untuk Jaya. Jaya pun terdiam dan semenjak itu dia selalu teringat kata-kata Kisaf dan selalu memikirkannya. Saat Jaya mulai menaruh hati pada Kisaf dan berusaha mencuri perhatiannya, Kisaf malah bersikap sebaliknya. Dia tampak cuek dan bersikap seolah tak menghiraukan kehadiran Jaya. Hingga kemudian Jaya mencari cara agar dapat berbicara pada Kisaf dengan melepaskan plat nomor sepedanya dan kemudian menghampiri toko sepeda Kisaf untuk memperbaikinya. Di dalam bengkel ternyata Jaya langsung mengungkapkan rasa sukanya pada Kisaf. Lalu mereka berdua pun berpacaran dan selalu menghabiskan waktunya bersama.
keluarga Jaya selalu mengikuti apapun keinginan Jaya, karena mereka tahu Jaya tak pernah salah dalam mengambil keputusan. Berbeda dengan Kisaf, dia tahu bahwa hubungannya tak akan direstui oleh ayahnya, karena Jaya tak memiliki 2 jempol di tangan kirinya. Hingga kemudian pada suatu hari secara tak sengaja Kisaf mendapatkan sebuah ide ketika melihat jahe yang sepintas mirip dengan jari tangan. Dan akhirnya mereka membuat sebuah jari palsu untuk mengelabui ayahnya. Setelah berhasil membuat jari palsu, Kisaf segera memfoto dan memperlihatkan jari tersebut pada ayahnya. Ayah Kisaf sangat terkejut, mengingat sulit mendapatkan wanita dengan 2 jempol di tangan kiri. Dan akhirnya pernikahan pun digelar dengan meriah. Keesokan paginya terdengar suara wanita yang mengetuk jendela kamar Kisaf. Para wanita tersebut mengajak Jaya untuk buang hajat bersama. Mendengar hal itu Jaya sangat kaget dan baru mengetahui bahwa rumah ayahnya Kisaf tak memiliki toilet sama sekali. Akhirnya Jaya pergi dengan para wanita itu untuk sekedar membuang hajat. Dalam perjalanannya Jaya terlihat kesal karena selama ini dia tak pernah melakukan aktivitas seperti itu. Kemudian saat melihat para wanita buang hajat di tempat terbuka, Jaya pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di rumah, Jaya meluapkan kemarahannya pada Kisaf. Jaya mengancam akan pergi jika di rumah itu tak segera dibangun toilet. Mendengar hal itu Kisaf pun hanya bisa terdiam. Pada saat sarapan, Kisaf memberanikan diri bicara pada ayahnya untuk membangun toilet di rumah mereka. Seketika ayahnya marah karena dia berpikir tak pantas membicarakan toilet pada saat jam makan. Ayahnya pun menyadari bahwa itu adalah keinginan Jaya. Jaya dianggap tak menghormati budaya dan adat istiadat keluarga dan menganggap pendidikan tinggi Jaya lah yang membuatnya seperti itu. Semenjak hari itu ayahnya tak mau makan makanan yang dimasak Jaya. Sebelum Jaya membiasakan diri mengikuti tradisi di rumah mereka dengan buang hajat seperti wanita-wanita lain di desa itu. Singkat cerita, di desa sedang merayakan perayaan Holi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jaya yang akan pergi untuk merayakannya dinasihati oleh ibunya untuk melupakan saja perihal masalah toilet ini dan kembali pada Kisaf, serta belajar mengikuti adat istiadat di desa Kisaf. Kemudian ayahnya datang dan mengatakan bahwa toilet ini adalah hal yang sangat penting, di mana di banyak desa telah terjadi berbagai pelecehan terhadap wanita dikarenakan mereka buang hajat di luaran. Hal ini pun dibenarkan oleh pamannya. Ternyata hal ini pun didengar oleh Kisaf yang sedari tadi berada di luar. Kisaf yang mendengar percakapan itu pun pergi dan mengurungkan niatnya untuk mengajak Jaya merayakan perayaan Holi. Di tengah perayaan, Jaya melampiaskan amarahnya dengan terus memukuli Kisaf yang berdiri tanpa perlawanan, sehingga mengakibatkan luka di tangannya. Setelah itu Jaya pun pergi. Malam hari ketika Jaya berada di balkon rumahnya, dia melihat kehadiran Kisaf yang sedari tadi memperhatikan rumahnya, namun tak berani menghampirinya. Melihat keadaan Kisaf yang penuh luka, akhirnya Jaya mengobati luka itu dan menyesali perbuatannya. Lalu sebelum Jaya kembali ke rumah, Kisaf pun bersumpah akan merubah tradisi di desanya. Suatu hari di desa Gorakhpur, pemimpin desa mengadakan pertemuan antar warga. Dalam pertemuannya, dia mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan proyek syuting di desanya dengan alasan proyek tersebut telah menghabiskan persediaan air yang ada di wilayahnya dan harus segera dihentikan. Tak lama kemudian, Kisaf mengajukan proposal pada pimpinan desa untuk membangun toilet di desanya. Namun permintaan Kisaf hanya menjadi bahan candaan warga yang hadir, karena itu bertentangan dengan nilai budaya yang selama ini telah dilakukan oleh warga setempat. Proposal itu pun ditolak mentah-mentah. Kemudian Naru menjelaskan bahwa tak selamanya mengikuti ajaran leluhur itu benar. Contoh saja seperti desa tetangga yang sudah membangun toilet di rumah-rumah mereka. Dan hal itu dilakukan demi menjaga anak gadisnya dari hal-hal yang tak diinginkan. Kisaf setuju dengan pernyataan adiknya. Namun salah seorang warga yang kesal dengan pernyataan Naru berkata bahwa kalian berdua tak ada rasa hormat terhadap adat istiadat di desa Gorakhpur. Dan itulah sebabnya Kisaf kehilangan istrinya, dan warga yang lain pun sepakat untuk tak membangun toilet di dalam rumah mereka. Kemudian warga yang hadir pun membubarkan diri. Ketika akan pergi, salah seorang tokoh desa yang merupakan saudara Kisaf menyarankan untuk mengajukan proposal tersebut
langsung ke komite blok yang posisinya di atas Dewan Desa. Hal ini didengar oleh pimpinan yang menentang proposal tersebut, dan dia menggunakan dalil dalam kitab Sanskerta yang mengatakan bahwa seseorang harus membuang kotoran jauh dari tempat tinggalnya. Mendengar hal itu, Kisaf pun kesal dan berkata, "Kenapa hanya satu ayat saja yang kau katakan?" Sementara itu, para warga yang ada di sana hanya bisa menyimak perdebatan itu dikarenakan mereka tak dapat membaca bahasa Sanskerta yang ada di dalam kitab dan menelannya mentah-mentah dari kepala agama itu saja. Lalu Kisaf yang memahami kitab itu melanjutkan, sedangkan ada ayat lain yang membolehkan seseorang untuk tak membuang hajat di luar dan mengharuskan mencuci tangan setelahnya. Orang seperti Anda hanya menggunakan agama untuk kenyamanan dirinya saja. Dan Kisaf yang terlanjur marah tak peduli dengan pimpinan desa itu. Walaupun istrinya tak kembali padanya, dia bersumpah akan tetap membangun toilet di desanya. Sementara itu di tempat lain, Jaya sedang mencari solusi di internet. Dia menemukan hal yang mencurigakan, bahwa anggaran untuk sanitasi desa sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah sebesar 3.000 miliar. Dan semua itu tak pernah ada laporannya. Penipuan itu telah berjalan selama 4 tahun dan banyak pejabat terkait yang terlibat. Kemudian temuannya itu dia beritahukan pada suaminya. Melihat penemuan Jaya, Kisaf dan Naru dengan semangat pergi membawa penemuan itu untuk dilaporkan ke komite blok. Sesampainya di sana, Kisaf bertemu dengan pimpinan komite bernama Vasuda Tiwari. Kisaf mengancam akan mengekspos komite ini karena telah mengkorupsi dana pemerintah. Mendengar hal itu, ketua komite dengan senyum menunjukkan bukti bahwa sebenarnya komite ini jauh-jauh hari sudah menjalankan sesuai prosedur pemerintah dan telah merancang sanitasi di desa Kisaf. Namun hal itu ditolak oleh para tetua di desa mereka. Bahkan tempat untuk sanitasi yang sudah dibangun beralih fungsi menjadi tempat cukur, kandang kuda, toko jahit, dan banyak lainnya. Kemudian Vasuda yang mendukung apa yang dilakukan Kisaf menyarankan untuk mengadukan hal ini ke legitasi kepentingan umum dengan bantuan seorang pengacara. Kemudian Kisaf menyuruh temannya Rastogi untuk memfoto segala aktivitas warga desanya yang buang hajat di tempat-tempat terbuka dan tempat-tempat sanitasi yang sudah beralih fungsi. Kemudian foto itu diserahkan pada pengacara untuk dilegalkan. Dokumen yang legal tersebut diserahkan kembali pada Dewan Komite. Setelah dicek oleh ketua komite, ternyata untuk proses proposal tersebut membutuhkan waktu selama 11 bulan. Karena tak mudah untuk memenangkan budaya yang sudah diyakini oleh desa setempat. Di negara ini melawan budaya bukanlah tugas yang mudah. Mendengar hal itu, Kisaf dan adiknya Naru hanya bisa sabar menunggu. Dengan tekad yang kuat, Kisaf mengadakan pemujaan untuk membangun toilet di halaman rumah. Namun hal itu ditentang oleh ayahnya. Dan ayahnya mengancam untuk tak akan makan sepotong makanan pun. Namun Kisaf tak lagi mempedulikannya. Singkat cerita, pada akhirnya toilet itu pun selesai dibangun. Walaupun Kisaf harus kehilangan motor kesayangannya hanya untuk mencukupi biaya pembuatan toilet itu. Melihat toilet yang sudah jadi, ayah Kisaf dan kepala desa secara diam-diam merusak toilet itu dengan bantuan para warga. Hal ini diketahui oleh Kisaf dan segera berusaha menghentikan aksi perusakan itu. Kisaf sangat marah dan kecewa pada ayahnya, kepala desa dan warga sekitar, karena menurutnya budaya yang mereka percaya selama ini harus segera diperbaiki. Mendengar hal itu, warga pun hanya bisa terdiam. Jaya yang mengkhawatirkan keadaan Kisaf karena toiletnya telah dirusak warga, memiliki sebuah ide dan memberitahukannya pada Kisaf. Ternyata Jaya dan Kisaf sepakat pura-pura bercerai dengan alasan rumah suaminya yang tak memiliki toilet. Dan warga di desa Gorakhpur senang buang hajat di tempat terbuka. Seketika aksi ini menjadi viral. Beritanya menyebar sampai ke seluruh kota dan diliput oleh banyak media. Melihat aksi itu membuat para pejabat terkait mulai ketakutan. Karena mereka akan dianggap tak bisa mensosialisasikan warganya betapa pentingnya sebuah tempat sanitasi. Dan akhirnya para wanita di desa-desa mulai menyadari dan melakukan aksi demo. Sementara itu di waktu subuh ketika nenek Kisaf akan pergi buang hajat,
Tiba-tiba dia terjatuh, sehingga tak bisa melakukan perjalanan ke ladang untuk buang hajat. Melihat ada toilet di depan rumahnya, sang nenek memaksa untuk buang hajat di tempat itu. Dan akhirnya dengan terpaksa, ayah Kisaf mengizinkannya, walaupun dia harus merasa bersalah pada dewa. Sim berpindah ke kantor pengadilan tempat Jaya dan Kisaf akan melakukan sidang perceraian. Ternyata di sana banyak para wanita yang berdemo ingin tempatnya segera dibangun toilet dan mengancam akan ikut bercerai jika itu tak dilakukan. Peristiwa ini membuat heboh kota India dan diliput oleh stasiun televisi. Hal ini tentu saja membuat malu pemerintah terkait. Perdana Menteri India yang melihat kejadian ini segera menyuruh ajudannya untuk mengunci seluruh toilet di kantor pemerintah yang menangani kejadian ini, dengan alasan agar mereka tahu bagaimana penderitaan rakyatnya. Melihat hal itu, birokrasi yang melayani kesejahteraan rakyat di kota tersebut bertindak cepat. Dalam persidangan ternyata hakim memutuskan untuk menolak perceraian Jaya dan Kisaf karena dalam beberapa hari di semua desa akan dibangun toilet umum. Jaya और केशव के तलाक की अर्जी को नामंजूर करता है. सरकार ने बनाने की अर्जी को मंजूर कर लिया. Jaya, Kisaf, dan seluruh keluarga senang mendengar hal ini. Namun Kisaf tampak sedih karena toilet yang dibangun di rumahnya telah dirusak dan dirinya tak dapat mengubah pandangan ayahnya serta tak bisa membawa Jaya kembali ke rumah. Ternyata ucapan Kisaf itu didengar langsung oleh ayahnya. Kemudian ayahnya meminta maaf pada semuanya, terutama pada Jaya. Ayahnya memohon agar Jaya mau kembali ke rumah. Mendengar hal itu, Kisaf pun tersenyum dan memeluk erat ayahnya. Setibanya di rumah, ternyata ayah Kisaf telah memperbaiki toilet yang pernah dirusaknya dan meminta Jaya untuk memotong pita peresmian toilet di rumahnya tersebut. Semenjak saat itu kebiasaan di desa telah berubah. Mereka selalu menggunakan toilet. Dan film pun selesai. Baiklah, semoga film tadi dapat menjadi hiburan dan memberi makna tersendiri bagi teman-teman yang sudah mendengarkan alur cerita filmnya. Berangkat dari sebuah masalah sosial sederhana, film ini mampu memberikan cerminan luas. Tak hanya mencakup permasalahan itu saja, tapi juga bagaimana banyak pemuka agama yang memanfaatkan kepercayaan yang diberikan padanya untuk kepentingan pribadi atau memperjualbelikan agama. Begitu juga dengan para pejabat yang memanfaatkan peluang di tengah kurangnya pemahaman masyarakat. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan di mana jika politik dicampur adukan dengan agama, maka politik itu akan menjadi rusak. Dan hal ini berlaku sebaliknya, di mana jika agama dicampur adukan dengan politik, maka agamalah yang akan rusak. Dikarenakan agama itu mengajak kita pada kebaikan, sementara sebagian besar politisi lebih mengutamakan kepentingan mereka pribadi atau golongan. Baiklah, mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa di konten alur cerita film menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.